Assalamualaikum. Salam Admi. Mari kita belajar desain pembelajaran literasi sosial budaya. Tujuan mempelajari ini adalah 1. Menganalisis desain pembelajaran literasi sosial budaya. 2. Menyusun inovasi pembelajaran literasi sosial budaya. Sebagai ilustrasi, Bu Marni mengajar pendidikan Pancasila dengan materi nilai-nilai Pancasila di kelas 8. Bu Marni memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi nilai-nilai Pancasila dan contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, madrasah, maupun masyarakat. Setelah menjelaskan, Bu Marni membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja. Siswa diminta untuk merangkum penjelasan materi yang disampaikan Bu Marni. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Di akhir pembelajaran, Bu Marni melakukan refleksi dan memberi penguatan. Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran yang dilakukan Bu Marni masih belum berbasis literasi. Pembelajaran seperti apa yang seharusnya dilakukan Bu Marni agar dapat membantu memperkuat kemampuan literasi peserta didik? Orientasi konsep, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang desain pembelajaran literasi sosial budaya? Desain pembelajaran literasi sosial budaya adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami, menghargai, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek sosial dan budaya dalam masyarakat mereka. Literasi sosial budaya adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, norma, dan institusi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa informasi tentang desain pembelajaran literasi sosial budaya. 1. Inklusif dan multikultural. Desain pembelajaran literasi sosial budaya mencakup pemahaman tentang beragam kelompok budaya, agama, etnis, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Ini mendorong inklusi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. 2. Penekanan pada kritisitas. Literasi sosial budaya mendorong siswa untuk secara kritis mengevaluasi informasi, persepsi, dan stereotip yang mungkin ada dalam masyarakat. Ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis terhadap konten budaya dan sosial yang mereka temui. 3. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Desain pembelajaran literasi sosial budaya seringkali melibatkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, seperti analisis sosial, pemahaman sejarah, dan evaluasi perspektif budaya yang berbeda. 4. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran literasi sosial budaya seringkali diletakkan dalam konteks kehidupan nyata siswa. Ini dapat melibatkan studi kasus, penelitian lapangan, atau pengalaman langsung dengan berbagai aspek budaya dan sosial dalam masyarakat. 5. Kolaborasi dan diskusi. Siswa sering diharapkan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan proyek kolaboratif yang menggabungkan berbagai perspektif budaya dan sosial. Hal ini membantu mereka memahami kompleksitas hubungan sosial dan budaya. 6. Pembelajaran seumur hidup. Literasi sosial budaya bukan hanya tujuan pendidikan, tetapi juga proses yang berlangsung sepanjang hidup. Ini berarti siswa diberi keterampilan dan pemahaman yang memungkinkan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. 7. Penekanan pada etika dan nilai. Desain pembelajaran literasi sosial budaya seringkali mencakup pembahasan tentang etika dan nilai-nilai yang mendasari budaya dan masyarakat. Ini membantu siswa dalam membuat keputusan yang beretika dalam berbagai konteks sosial. Pendidikan literasi sosial budaya bertujuan untuk menghasilkan individu yang lebih sadar budaya, toleran, serta mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, desain pembelajaran ini menjadi penting dalam mempersiapkan siswa untuk hidup dalam dunia yang semakin terhubung secara global dan beragam dari segi budaya dan sosial. Mari membahas desain pembelajaran literasi sosial budaya melalui video berikut.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga dedikasi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, pada video ini akan disajikan sebuah contoh proses pembelajaran literasi sosial budaya, konten toleransi, subkonten terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan, membedakan, menemukan, memberi contoh, menerapkan, dan mengategorikan bentuk keterbukaan apresiasi kesetaraan gender. Video pembelajaran ini hanya menampilkan kegiatan inti dari proses pembelajaran literasi sosial budaya. Nah, pada video ini akan disajikan dengan menggunakan model pembelajaran LOKR, yakni pembelajaran dengan menggunakan tahapan literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Marilah kita simak pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran LOKR. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat, sintaks pertama pada tahap pembelajaran LOKR adalah literasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membaca teks secara berpasangan, kemudian menyusun pertanyaan yang harus dijawab oleh pasangannya masing-masing. Berikut proses pembelajaran pada tahap literasi. Anak-anak, tadi kita sudah sharing tentang perlakuan orang tuamu terhadap kalian dan terhadap saudara kalian yang berbeda jenis kelamin. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian baca teks yang berjudul buku tokoh emansipasiku yang ada pada LKPD kalian masing-masing ya. Nah, caranya begini, membacanya itu berpasangan. Misalnya, Imam membaca teks, Tanzul mendengarkan. Setelah itu bergantian. Tanzul membaca teks, Imam mendengarkan. Kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang kalian Ibu beri waktu membaca secara berpasangan 5 menit ya. Nah, anak-anak sudah selesai belum membaca teksnya? Nah, jika sudah selesai, sekarang begini ya, buatlah pertanyaan bersama pasangan kamu. Misalnya, Firdaus buat pertanyaan, kemudian aku menjawab. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit juga untuk membuat pertanyaan dan jawaban. Ya, jika sudah selesai, kira-kira kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas? Nah, Ananda, Diwa, dan Askar, silakan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran pada tahap literasi. Bapak Ibu guru hebat, ketika pertanyaan yang dibuat oleh peserta didik belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dikehendaki, maka Bapak Ibu guru sudah seharusnya membuat pertanyaan-pertanyaan dengan jenis pertanyaan menghubungkan, menduga, memprediksi, dan membandingkan, supaya membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, Petunjuk 1. Amati desain pembelajaran yang terdapat pada video. 2. Tentukan peningkatan CK yang terdapat pada video. 3. Analisislah karakter atau kegiatan penguatan literasi sosial budaya yang terdapat pada tiap komponen. 4. Tuliskan ide inovatif terkait desain pembelajaran yang telah dianalisis. Hasil analisis ditulis dalam LK berikut. Jenjang, kegiatan penguatan literasi sosial budaya, ide inovatif. Demikian desain pembelajaran literasi sosial budaya. Terima kasih. Salam AKMI.